Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua pemirsa Pesona Bahasa hari ini? Senang sekali bahwa saya Sonia Lumbantoruan kembali lagi ke hadapan Anda untuk menyajikan berbagai informasi yang tentunya penting bagi kita semuanya. Nah, kalau hari ini ada yang bertanya-tanya, Ari Giordani ada di mana? Ari Giordani juga sedang bersembunyi di belakang kemakmuran saya hari ini. Jadi sebenarnya hari ini salary-nya, gajinya Ari Giordani akan mengucur ke saya semuanya. Nah, kembali lagi di Pesona Bahasa Salam Literasi hari ini, senang sekali kita akan membahas mengenai budaya literasi. Seperti yang kita ketahui bahwa di bulan September itu menjadi bulan berbagai perayaan seperti bulan Gemar Membaca, kemudian Hari Kunjung Perpustakaan. Nah, kalau kita berbicara mengenai budaya literasi, tentunya akan sangat banyak yang akan kita pelajari hari ini. Kalau di minggu lalu, pemirsa kita sudah melihat bagaimana penggabungan dari puisi, kemudian dari musik, kemudian bagaimana itu dikemas dalam sebuah pementasan. Nah, hari ini kita tidak membahas, tidak kalah penting dan cukup kompleks juga, karena kita akan membahas semuanya dari membaca, menulis, dan kemudian mengemasnya dalam sebuah bentuk buku. Nah, hari ini di Rumah Bahasa kita sudah menghadirkan banyak sekali orang-orang hebat. Kita berikan tepuk tangan dong untuk orang-orang yang hadir hari ini yang ada di rumah. Nah, yang pertama ada Bapak Sukardigau, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik. Kalau tempo hari kita sudah berbicara dari Zoom ya Pak ya? Iya. Boleh dibuka nggak Pak maskernya sebentar? Oh boleh. Selamanya juga boleh ya. Selamanya. Jangan selamanya Pak, itu Iya. kayak lagu Raisa. Selamanya gitu, nggak usah disambung. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan sekarang kita kemarin sudah deklarasikan nggak sih akan memanggil Bapak dengan sebutan Ayah, Ayah Kardi aja ya? Ya, boleh. Ayah Kardi. Panggilannya emang Pak Kardi ya Pak? Ya boleh. Berarti Ayah Kardi aja ya? Iya. Oke, kemudian ada Bapak Muhammad Iksan, Tenaga Teknis Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Hal yang sama juga, boleh dibuka maskernya Pak? Siap. Senyumnya. Kayaknya ini krisis di tengah-tengah corona kayaknya nggak berlaku deh buat Pak Muhammad Iksan deh. Insya Allah enggak. Enggak, ini luar biasa. Baiklah, kemudian stok lama sih, karena udah pernah datang ke sini. Dan selalu asyik kalau ngobrol sama beliau ini. Ada Bang Fajri Nurpaska, penerbit dan pegiat literasi. Ya, apa kabar Abang? Baik, alhamdulillah. Sebulan tidak bertemu, bawa apa Abang ke Rumah Bahasa hari ini? Bawa ya beberapa buku, contoh Bawa buku buku, ya. nggak bawa gorengan Bang? Enggak. Kalau tadi makannya apa? Kolesterol Ikan? soalnya. Ikan atau apa makanannya tadi? Makannya ayam tadi. Makan ayam. Oke, nanti aku langsung sama Pak Iksan dulu deh. Karena Pak Sukardi aku sudah pernah ngobrol, kemudian ke Bang Fajrin juga udah pernah ngobrol. Aku langsung sedikit aja untuk pembukanya, sedikit aja gitu dari Pak Iksan. Menurut Bapak, budaya literasi itu apa sih itu? Terima kasih Mbak Polina. Jangan dua paragraf ya, Bang? Kalau satu buku pun nggak apa-apa. Oke. Jadi, budaya literasi kalau kita pisahkan perkataannya itu ya kan ada budaya, ada literasi. Nah, budaya itu terdiri dari dua suku kata, budi dan daya. Nah, budaya itu adalah hasil kreasi manusia. Ya, kita sebagai manusia, sebagai kelompok masyarakat, tentu punya yang namanya budaya. Apapun itu, dimanapun masyarakatnya, siapapun dia, selagi dia disebut sebagai manusia, pasti dia memiliki yang disebut dengan budaya. Nah, kemudian literasi. Literasi kalau kita bicara soal pengertian literasi itu banyak sekali, luas begitu ya. Literasi menurut kementerian, literasi menurut orang sastra, literasi menurut UNESCO, literasi menurut para ahli juga banyak. Nah, kalau kita sempitkan, ya, literasi itu
salah satu pengertiannya adalah proses pembelajaran membaca dan menulis sebagai mediumnya. Jadi ketika kita melakukan proses membaca, maka kemudian kita melahirkan sebuah tulisan itu sebagai mediumnya. Nah, itu penjelasan singkatnya. Oke, dan pemirsa, untuk informasi bagi Anda bahwa beberapa hari yang lalu perpustakaan itu bersama dengan Duta Baca melakukan sebuah seminar atau talk show seperti itu ya Bang ya, karena saya Abang ada di sana juga seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah hal yang juga menunjukkan bahwa di Jambi itu tentunya pegiat literasi itu serius untuk meningkatkan budaya literasi ini di Jambi. Seperti apa kemudian acara itu dan bagaimana pembahasannya hari ini mengenai budaya literasi? Sesaat lagi tetaplah bersama Pesona Bahasa, salam literasi. Kami akan kembali. Oke, akhirnya saya Rigi Ardani kembali hadir di Rumah Bahasa hari ini. Solina, apa kabar? Sehat. Dari mana Anda? Apa? Anda dari mana? Biasa. Kalau artis papan atas itu ketika datang harus disambut dengan tari Kapusiri dulu. Nah, hari ini kita bahasanya tentang budaya malu datang terlambat. Enggak. Jadi ini bukan terlambat pemirsa. Jadi ada sedikit. Oh iya, saya mau ucapin bela sungkawa nih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita atas berpulangnya putra bungsu dari Bapak Wali Kota Jambi. Ya. Kami segenap keluarga besar dari Pesona Bahasa mengucapkan turut berbela sungkawa, berduka cita. Semoga Bapak dan Ibu diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala Dan penghiburan tentunya ya, Ari. Benar sekali, karena saya yakin adik Bian sudah tenang di surga sana. Amin. Oke, baik, kita akan kembali lagi ke topik hari ini, Solina, di mana untuk tema kita hari ini adalah budaya literasi. Dan akhirnya saya bisa bertatap muka dengan Ayah. Yeay, Ayah, welcome to Jambi. Selamat datang di Jambi. Dan di hari pertama kamu Ayah datang ke sini kamu terlambat dong. Makanya terkesima dong lihat aku tadi, ngeliat aku lama gitu kan. Sumpahin anak kok ganteng banget gitu. Bukan itu. Tapi terserahlah. Ini rumah Anda, bebas Anda ya. Oke, baik, ini sesuai dengan tema kita budaya literasi. Kamu tadi udah sedikit bertanya dong, seperti apakah kira-kira budaya literasi dari masing-masing narasumber. Kira-kira ada pertanyaan yang lain gak sih buat narasumber kita hari ini? Karena ini motivasinya dan inspirasinya banyak banget deh pokoknya. Enggak sih, sebenarnya aku mau ngomong sama kamu aja dulu. Apa bahwa itu? budaya literasi itu semacam kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca, kemudian menulis yang pada akhirnya dilakukan dalam sebuah proses kegiatan atau kebiasaan tersebut akan menciptakan sebuah karya. Makanya tadi di awal aku sudah bilang kalau minggu lalu bahasan kita cukup padat juga karena kita membahas tentang bagaimana puisi, musik, dan kemudian bagaimana mengemasnya dalam sebuah bentuk pementasan. Nah, hari ini sama juga, kompleks juga. Kita membahas tentang bagaimana berpikir, menulis dan membukukannya, membuatnya dalam sebuah bentuk karya seperti itu. Jadi kalau ini nih, kalau disederhanakan lagi bahasanya adalah suatu kebiasaan gitu ya. Oke deh. Nah, Oke, aku udah bawa undang-undang dasar nih di sini. Enggak dong, ini udah rapi dong. Udah rapi. Nah, Iya. kayaknya kamu sepik-sepik dulu sama si Ayah. Nah iya, Ayah kapan datang di Jambi Ayah? Sudah 1 minggu. Wah, jadi ketika Ayah turun dari bandara pertama kali ngeliat Jambi, apa yang terlintas dalam benak Ayah saat itu ya? Saya hanya mencocok-cocokkan saja apa yang saya pahami ya. Oke. Cocok-cocokan. Dan ternyata menurut saya menarik ini Jambi nih. Jadi dan saya rasa juga ini sangat nanti berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Siap. Sudah makan apa aja ya untuk makanan khas Jambinya? Kayaknya bermacam-macam saya makan ini. Jadi Udah dimakan semua. Sudah makan nasi gemuk belum ya? Itu yang belum. Oh, belum. Nasi gemuk. Itu makanan saya ya tiap hari, makanya saya gemuk dan sehat. Langsung aja deh aku mau tanya sama Ayah. Boleh, silakan. Kalau tadi Bang Iksan sudah berbicara soal budaya literasi, kalau menurut Ayah budaya literasi itu seperti apa? Baik ya. Saya semuanya ya dengan orang Jambi ya, saya agak takut juga keliru ini dalam memberi komentar terkait masalah budaya literasi. Saya tahu persis ya, Jambi itu bukan persoalan literasi, bukan suatu hal yang baru sebenarnya. Betul. Apa yang kita lakukan sekarang hanya mengulang-ulang saja dari peristiwa masa lalu sebenarnya. Jadi prasasti juga adalah bagian dari
budaya literasi yang sangat tinggi menurut saya ya. Peninggalan Candi Muaro Jambi itu ya juga menjadi saksi bagaimana tingginya peradaban ya, budaya literasi di Jambi itu. Jadi saya rasa ini bukan hal yang baru ya bagi masyarakat Jambi, dan saya rasa apa yang kita lakukan sekarang hanya untuk menegaskan kembali bahwa dulu Jambi sudah maju dalam hal persoalan budaya literasi. Aliran Sungai Batanghari itu ada menjadi saksi itu, dan itu adalah saksi sejarah bahwa bagaimana sistem orang-orang dahulu ketika literasi tentang sistem navigasi, kemudian bagaimana mencari sumber-sumber penghidupan misalnya ya, mungkin terkait dengan literasi finansial misalnya kan, dan bagaimana cara untuk bisa hidup dengan lebih nyaman dan bisa beradaptasi dengan lingkungan adalah bagian dari saya rasa bentuk-bentuk ya budaya literasi yang memang sudah tertanam sejak dahulu. Saya kira banyak bukti-bukti ya yang mungkin kita anggap sesuatu hal yang sepele, tapi sebenarnya dari sisi peradaban itu sangat tinggi sekali menurut saya. Oke. Ya. Jadi ini sebenarnya literasi itu sudah ada sejak dahulu kala di Jambi gitu ya, menurut saya ya. Sistem budaya literasi menulis membaca itu sudah itu. Benar. Dan itu adalah bukti sejarah itu yang kita tidak mungkin untuk mengarang-arangkan bahwa ini adalah sesuatu yang baru, dan saya rasa buktinya sangat banyak dan itu berserakan itu. Ini berasal dari sekolah ternyata, Solina. Budaya literasi itu ada. Nah, kalau misalnya kita berbicara ke Bang Fajri nih, berbicara masalah sekolah, sebagai seorang penerbit yang sudah cukup dikenal di kota maupun di provinsi Jambi pada khususnya, sebelumnya ini Bang Fajri ini latar belakang pendidikannya ini memang sekolah mengambil jurusan di bahasa Indonesia atau seperti apa ini, Bang? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau latar belakang pendidikan ini terus terang ya agak meleset ya. Saya itu gelar saya itu SP, tapi banyak teman-teman yang plesetin itu sarjana percetakan katanya. Pertanian sebenarnya. Oke, diplesetin. Senior saya. Oh iya benar. Iya, saya agribisnis. Nah, pas itu sama persis. Iya, semester 3 DO. Tuh, aku sudah nyangka bakal ngomong gitu. Iya. Nah, jadi saya latar belakangnya di pertanian. Cuman saya hobi di dunia percetakan. Memang dari kecil itu saya senang yang cetak-cetak, print-print tuh hobi. Sampailah akhirnya hobi ini jadi profesi seperti itu. Percetakan berlanjut, kemudian lama-kelamaan banyak cetak buku. Nah, itulah belakangan banyak beberapa teman kasih saran kenapa tidak sekali penerbit. Karena penerbit di Jambi belum banyak gitu ya. Betul. Sangat terbatas. Akhirnya saya masuklah ke dunia ini. Jadi sadarnya memiliki hobi menulis ini sejak kapan? Sebelum mengambil keputusan untuk masuk ke perguruan tinggi di pertanian fakultasnya atau setelah itu? Dunia penerbitan ya maksudnya. Di penerbitan saya masuk itu tahun 2014. 2014 itu buku pertama itu buku Suci Bucan, nama penulisnya. Itu teman kita yang tinggal di Sabah. Jadi buku itu berjudul Kerinci Sekepal Cinta dari Surga. Itu novel. Beliau juga keturunan dari Kerinci gitu, jadi nulis itu. Sampailah berlanjut sampai sekarang itu sekitar 270 judul buku. Alhamdulillah. Sekitar tahun ya. Dan ternyata, itu 90% penulis Jambi. Ini menarik sekali nih Solina. Karena ternyata passion ini disadari ketika sudah lulus kuliah. Bukannya pas kuliah gitu ya? Bukan pas kuliah atau sebelum mengambil keputusan untuk mengambil pertanian gitu ya. Oke. Ini menarik. Ari, pertanyaannya sama Bang Fajrin cukup personal ya? Iya, karena saya ingin mengenal Bang Fajrin lebih dekat. Padahal udah pernah datang loh. Kalau udah dekat, boleh temuin orang tua saya, Bang. Ngapain ya? Nggak tahu juga. Nah, back to topic. Kembali ke topik ya. Iya, aku kembali ke topik. Kembali ke topik. Nanti aku ini lagi bahaya. Oke. Nah, kalau tadi yang dibicarakan oleh Ayah Kardi, aku mau ke Bang Iksan deh kayaknya. Literasi itu katanya nggak baru lagi di Jambi. Sama halnya di Indonesia juga berarti hal yang seperti itu sudah tidak baru lagi. Namun dari survei ini saya lihat ada di jurnal gitu loh Bang Iksan, bahwa ada program for International Student Assessment atau PISA, bahwa survei ini menunjukkan Indonesia berada di posisi 60 dari 61 negara dalam penguasaan literasi gitu loh. Bukan hal yang baru,
sudah hal yang lama juga, tetapi mengapa peringkat Indonesia ada di peringkat yang seperti itu? Sedikit saya koreksi, itu 2016. Di 2019 kita di posisi 72 dari 77 negara. Wow. Itu 2019 artinya setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Update dong. Iya, itu. Nah, kalau persentasenya kita juga nggak tahu ya apakah itu menurun atau meningkat. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat fakta di lapangan ya, kita sebenarnya sudah sangat atraktif, sudah sangat kreatif ya. Bagaimana teman-teman pegiat literasi itu tidak pernah mengenal yang namanya yang biasa disebut itu hantu-hantu statistik. Hantu-hantu. Karena statistik itu sebenarnya kan cuman angka-angka yang bisa jadi ketika kita konversikan melihat kenyataan di lapangan itu kan bisa berbeda. Nah, teman-teman pegiat literasi sejauh yang saya amati, kemudian saya ikut terlibat dengan mereka, itu tidak berpengaruh. Bahwa mereka tetap bergiat, terus berbuat bagaimana mereka mengembangkan literasi, mengemas konsep-konsep literasi itu, kemudian mereka terjemahkan ke dalam kerja-kerja teknis, kerja-kerja lapangan, bersinergi dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga non formal yang ternyata dalam perjalanan beberapa tahun terakhir sebenarnya kalau kita ingin membuat statistiknya itu meningkat sampai pada terakhir yang tahun lalu itu bisa dikatakan bahwa hampir setiap bulan itu kegiatan-kegiatan literasi itu ada. Nah, hal itu membuktikan bahwa kita tidak perlu terpaku kepada data-data statistik itu. Itu data statistik itu kan semacam menjadi barometer mungkin bagi lembaga tertentu untuk melihat kemampuan indeks aktivitas baca tulis misalnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di Jambi ya, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2018 atau 2019 itu, Jambi sendiri misalnya itu berada pada posisi ke-15 ya, indeks aktivitas baca tulis dari 34 provinsi. Nah, meskipun di posisi 15, tetapi kekayaan teman-teman pegiat literasi dalam hal bekerja dalam bidang literasi ini, saya pikir juga tidak kalah dengan misalnya DKI, Yogyakarta, teman-teman di Bandung. Cuman barangkali yang agak kita sayangkan ini adalah publikasi sebenarnya. Publikasi yang minim, yang mungkin hanya sekitaran kita masyarakat Jambi yang tahu, tetapi gaungnya di luar tidak terdengar. Ada beberapa barangkali ya, Bang Fajrin juga tahu itu. Tetapi meskipun demikian, saya yakin teman-teman di Jambi ini yang tergabung dalam beberapa komunitas literasi tetap berjuang begitu ya, berjuang untuk menghidupkan literasi sampai ke akar rumput, ke masyarakat kita yang paling bawah. Nah, kalau berbicara soal bagaimana ini kemudian dipublikasikan, ini sih tugas Bang Fajrin sih, ini berat. Nah, Bang Fajrin nih, Bang Fajrin yang salah. Nah, Bang Fajrin, sedikit lagi nih, seorang penerbit yang ada di Jambi yang cukup dikenal, ini menurut Abang seperti apa sih pandangan Abang ketika melihat teman-teman sesama penerbit dengan budaya literasinya itu seperti apa menurut Abang? Iya, kalau penerbit, setahu saya lumayan banyak ya, Bang Ihsan ya, di Jambi lumayan banyak sebenarnya penerbit. Yang sedikit itu masih anggota asosiasi, IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Ada? Ada. Itu seperti ikatan sama dengan komunitas ya? Beda? Lebih ke asosiasi. Oke. Jadi, artinya mungkin yang memang betul-betul fokus ke penerbitan, baru sedikit gitu. Jadi ada saat ini sudah 4 penerbit di Jambi, alhamdulillah. Termasuk Bang Fajrin? Termasuk kami yang kedua, belakangan kemarin Gemulun, gabung juga di KAPI tahun 2020 ini kalau nggak salah. Alhamdulillah, karena ini penting karena kalau sudah ada 4
penerbit artinya kita sudah bisa membentuk pengurus wilayah IKAPI. Oke. Nah, jadi informasi-informasi terbaru dari pusat itu bisa kita dapatkan lebih cepat dan kita kalau ada kegiatan di pusat akan diundang seperti itu. Gitu. Ya, saya bersyukur ya. Jadi kalau memang nanti penerbit lain itu mau gabung ke anggota IKAPI, boleh ngobrol sama saya, nanti saya kasih tahu caranya seperti itu. Oke, nah ini ada kabar gembira nih. Iya benar, ini adalah salah satu kabar baik untuk teman-teman atau pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada yang memiliki hobi menulis ya kan, yang ada keinginan menjadi seorang penerbit juga. Di sini kita membuka apabila Anda ingin bergabung bersama Asosiasi Ikatan Penerbit Indonesia. Kalau Silakan Bang Anda bisa Fajri dari menghubungi ke Salim Bang Media Fajri. ya? Betul. Dari Indonesia. Salim Media. Indonesia. Salim Media, ada Instagramnya Bang? Atau sosial media? Ada. Boleh disebutkan? Boleh. Salim Media Indonesia. Salim Media Indonesia. Media Indonesia. Iya. Boleh di follow Instagramnya ya teman-teman untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Baiklah, nah Solina, mungkin setelah jeda pariwara kita akan kembali. Tapi kalau misalnya nih teman-teman semua ingin bergabung bersama kami untuk bertanya bersama para narasumber atau sama Ayah juga boleh. Silakan Anda bisa bergabung di 0741 667 669 Atau di 0811 747 437. Tapi setelah yang satu ini dulu dong. Benar sekali, tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Literasi. masih bersama saya Ari Giordani dan Solina Lubantoruan. kita berdua masih ada di Pesona Bahasa, Salam Literasi. Hari-hari hujan, hujan. Bukan gitu caranya. Kamu kayak ini ya, kayak lady-lady di golf gitu ya. Ini kehujanan. Lady di golf kamu keterlaluan deh kadang-kadang. Kan gitu memang Ya udah. begini. Nah, tapi aku nyaman kok. Pokoknya teman-teman semua selalu ikuti protokol kesehatan dari pemerintah dan juga kota ya. Pemerintah kota juga Provinsi Jambi untuk selalu menggunakan masker. Kita semua di sini menggunakan masker apabila on air baru kita buka. Memasuki ruangan ini pun juga kita budayakan dengan hand sanitizer atau cuci tangan. Betul. Dan juga pengukuran suhu tubuh juga udah dilaksanakan. Intinya kita mematuhi protokol kesehatan. Panjang amat sih Anda. Agar semua tahu apa yang kita lakukan di sini. Oke, kamu emang abangku yang paling ganteng. Ah, itu Ganteng semua Anda. udah tahu kok. Oke, Ya kan, langsung Ayah? aja. Iya. Nah sebenarnya Rumah Bahasa tuh senang gitu hari ini karena kita kedatangan papa yang baru, ayah yang baru, tuan rumah. Tadi di sela-sela jeda juga saya sudah ngomong sama ayah bahwa ayah ini rumah ayah gitu. Jadi Iya. ayah bukan narasumber di sini gitu. Ini rumah kita sama-sama. Jangan pula anak-anaknya yang lebih banyak ngomong. Tempat kami mengadu untuk ayah. Kalau kami Mengadu. kelaparan, kami akan ngomong ke ayah. Ya, tiba-tiba dapat rambut siapa ini? Oke, kembali ke ayah sepertinya ya. Ya. Aku pengen dengar suara ayah tuh agak lama karena wibawanya tuh kerasa banget. Iya. Ya. Kalau misalnya Ari bertanya nih ya tentang literasi di tengah pandemi COVID-19. Ya. Menurut ayah seperti apa ya? Saya kira menarik ini ya tentang literasi ya pandemi di tengah pandemi COVID ya. Iya. Misalnya terkait dengan bagaimana kita menyikapi satu informasi ya tentang COVID misalnya. Iya. Kita disuguhkan dengan berbagai informasi yang sebenarnya bisa kita saring dengan baik ya, dan itu juga sangat tergantung dengan bagaimana kita dalam membaca dan memahami, termasuk memahami ya situasi dan lingkungan itu. Jadi memang keterbacaan itu penting ya dalam segala bentuknya. Misalnya tentang COVID ya, itu kan juga merupakan hasil bacaan, hasil apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan kemudian itu menjadi apa yang turut ya mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir dan bertindak. COVID misalnya ya, mungkin ada informasi yang sering keliru kita dapatkan sehingga seolah-olah tindakan kita malah sebenarnya agak sedikit sedikit berbeda yang seharusnya. Misalnya orang yang terkena COVID ya, setahu saya ini juga hasil pembacaan saya dan yang saya sering lihat bahwa COVID itu ketika orang terserang COVID ya, ada memang yang disadari ya, kemudian ada yang tidak.
Orang ada gejala tanpa gejala. Ada gejala gitu ya. dan tanpa gejala. Iya. Dan semuanya bisa dengan cara untuk mendeteksi mudah sekali semuanya. Kita dengan cukup isolasi mandiri 14 hari misalnya, kemudian kalau memang tidak ada gejala sama sekali yang terkait dengan gejala klinis, maka bisa dipastikan bahwa orang itu tidak terkena COVID. Oke. Bebas dari COVID itu. Walaupun memang ya kita juga harus paham juga bahwa mungkin saja ada orang yang sudah terkena COVID, tetapi dengan sistem imun yang bagus, kemudian dia sembuh dengan sendirinya. Oke. Saya kira informasi-informasi seperti ini yang mesti kita cerna dengan baik juga, dan itu juga hasil pembacaan kita, ya. Ya benar. Semuanya yang paling malah yang paling berbahaya oleh sebagian ahli adalah sikap yang berlebih-lebihan itu, ya. Sikap yang berlebih-lebihan. Kita mungkin saya tidak tahu lah, mungkin di Jambi, tapi dulu di tempat lain misalnya di daerah lain mungkin ketika ada informasi awal ada pasien misalnya pertama yang terkena COVID kan, kita mungkin agak kaget juga nih, kayaknya takut gitu kan. Dan memang kalau kita lihat ya di awal-awal itu sikap orang bisa berbeda-beda ketika dan itu sangat tergantung dengan sumber bacaan kita, ya. Di awal ketika ada COVID kita seolah bahwa ketakutan begitu tinggi gitu. Benar. Ketakutan begitu tinggi, kemudian kewaspadaan rendah gitu. Ya, memang takut, tapi kewaspadaan rendah, ya. Jaga jarak tidak diperhatikan kan, dan itu bisa kita lihat lah. Kemudian berproses dulu ada PSBB dan sampai saya nggak tahu ya, Jambi PSBB juga kan. Kemudian lama kelamaan kan itu mengubah informasi yang kita baca, yang kita serap, kemudian itu juga mengubah sikap kita. Jadi awalnya ketakutan tinggi, kemudian kewaspadaan rendah, kemudian itu berbalik kan. Kewaspadaan tinggi, kemudian ketakutan rendah, itu agak bagus lah ya. Kewaspadaan tinggi walaupun kemudian dibarengi dengan ketakutan yang rendah. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya dengan sumber-sumber bacaan yang kita baca, maka orang malah terpolarisasi lagi, bukan hanya dua bentuk itu. Kemudian ada yang ketakutannya tinggi, kemudian kewaspadaannya juga tinggi, kan? Kemudian ada juga yang ketakutannya rendah, kewaspadaannya juga rendah. Jadi kita sudah terpolarisasi dalam 4 kelompok ya, dan itu sangat tergantung dari sumber-sumber bacaan yang kita lihat. Ya. Makanya literasi media itu penting sebenarnya, bagaimana menyaring, bagaimana melihat fenomena, dan bagaimana kita dalam memutuskan mengambil satu tindakan atau satu tindakan atau langkah-langkah gitu. Jadi semuanya perlu diwaspadai, itu bukan orang yang misalnya ada keluarga kita. Oke, Ayah, kita tahan dulu, Oke. kita angkat telepon sebentar. Oke. Intinya kalau dari penjelasan Ayah adalah selama pandemi ini kita harus rajin membaca. Intinya seperti itu ya, agar angkat dulu. mendapatkan informasi-informasi. Baik, kita akan langsung angkat untuk penelpon pertama. Halo, Pesona Pesona Bahasa. Bahasa. Halo. Pesona Bahasa, salam literasi. Salam literasi Salam literasi. Dengan siapa di mana? dengan Bambang di Marini. Bambang di Marini. Bambang di Marini. Oke, bagaimana Marini hujan? Alhamdulillah. Ada Odading di sana? Enggak ada. Rasa air. Baiklah kalau gitu silakan Abang Bambang. Gimana cara? Bang. Bang Bambang, silakan Oke. pertanyaannya. Ya, mau bertanya. Bagaimana meningkatkan budaya literasi untuk menangkal kabar bohong atau hoax? Terus, benarkah penyebaran kabar hoax juga relevan dengan tingkat literasi? Boleh Rada. diulang pertanyaannya? Ya, bagaimanakah meningkatkan budaya literasi untuk menangkal kabar bohong atau hoax? Oke. Oke. Terus, benarkah penyebaran kabar hoax juga relevan dengan tingkat literasi? Oke. Ini sebenarnya ngebaca nih ya. Literasi. Benarkah? Karena udah disiapin dari Udah, awal. ya. Terima kasih untuk Terima kasih Bang Bambang Bambang. dari Marini. Nah, ini sepertinya yang akan menjawab kira-kira siapa nih? Apakah Ayah atau narasumber? Ayah lanjutin dikit lagi soal yang tadi literasi COVID. Abis itu Ayah jawab satu, nanti Bang Iksan jawab satu lagi. Boleh. Oke. Silakan Ayah. Ayah dulu. Tadi Sedikit udah sampai aja. di mana ya tadi? Kita ada budaya di membaca. 4. Kita ada di 4 pola. Ya. Ya. Heeh.
Jadi menurut saya ya, semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak pula pengetahuan yang kita serap. Jadi informasi yang kita lihat, yang kita dengar itu juga perlu dibarengi dengan bacaan-bacaan kan, mencari sumber-sumber yang akurat, yang punya validasi yang bagus, itu juga bagian dari literasi. Dan kita juga mencari informasi dari media juga perlu kepandaian dalam memilah, dan itu adalah bagian dari literasi juga ya. Bukan hanya sekadar ya membaca kemudian tidak membandingkan dengan informasi yang lain. Sekarang sumber-sumber informasi banyak kan, dan itu bisa kita dapatkan di mana saja, dan tinggal kita bagaimana coba mencari informasi yang lebih akurat. Jadi seperti yang tadi ya kita lihat bagaimana sikap orang terhadap orang yang sekarang ada, kita lihat ya, stigma ya. Ketika ada orang yang sudah kena COVID ya seolah harus dijauhi gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut dokter misalnya, orang yang sudah sembuh itu malah lebih aman. Imunnya lebih kuat. Iya, imunnya sudah kuat, jadi tidak perlu khawatir untuk mendekat ke dia gitu. Jadi yang perlu dikhawatirkan itu adalah orang yang tidak pernah kena COVID itu. Nah, itu yang harus dikhawatirkan itu. Kamu belum pernah kena kan? Belum lah. Pahu-pahu. Potensi untuk terpapar virus itu ya besar sekali kan. Benar. Kalau orang yang sudah sembuh ya apalagi, dia kan udah sistem imunnya udah bagus kan. Jadi itu tadi ya, mungkin karena tingkat keterbacaan itu yang berbeda-beda ya, sehingga sikap kita juga sangat mempengaruhi apa yang kita baca. Oke. Baik. Nah, Kalau ke terkait dengan pertanyaan Pak Bang tadi ya, bagaimana kemudian pengaruh literasi untuk menangkal berita hoax gitu ya? Benar sekali. Itu untuk Bang Iksan nggak sih tadi? Iya, atau Bang Ihsan lah ya. Oh iya, mungkin Bang ya. Iksan. Bang Iksan lah ya. Bang Iksan pura-pura nggak tahu loh. Nuduh aja gitu ya. Boleh-boleh gitu ya. Jawabnya sekarang apa tahun depan? Sekarang ya? Sekarang. Ya, kalau tahun depan ya terserah. Tahun depan kita udah beda lagi. Ya, ini hubungan literasi dengan hoax ya. Simpulan pertama yang bisa kita sampaikan di sini bahwa pertama, ini terus terang saja orang Indonesia itu malas membaca. Betul. Faktanya dari penelitian UNESCO, orang Indonesia itu dari 1.000 orang itu hanya 1 orang yang membaca. Itu aku. Dari 1.000 orang ya, hanya 1 orang yang membaca. Itu hasil penelitian, bukan saya yang ngomong tapi hasil penelitian. Akan tetapi ketika kita bicara fakta, orang Indonesia itu adalah orang ternyinyir di dunia. Itu kamu. Netizen mah benar. Itu juga benar. Itu fakta juga bicara. Itu hasil penelitian. Di yang ada media sosial itu, Jakarta itu berhasil mengalahkan Tokyo sama New York kalau saya nggak salah. New York itu. New York. Dalam New hal York. kenyinyiran di media sosial. Itu prestasi bukan ya kira-kira? Bagaimana ya Kan kalau juara kita bilang prestasi itu gimana? Tapi faktanya bahwa di zaman ini, sekarang ini kita ada pada era yang disebut dengan post-truth. Artinya kebenaran yang hakiki itu tidak ada lagi. Tetapi orang mencari kebenaran itu melalui proses yang dinamakan dengan afirmasi dan konfirmasi. Hanya butuh pengakuan, saya ini benar. Caranya ya terserah saya. Nah, itulah yang dinamakan dengan hoax. Kita ketika bicara ini hoax atau tidak, orang nggak peduli lagi. Kemudian dia menyebarkan, share kalau istilah kumpenya begitu ya, share, dibagi berita itu, dibagikan ke semua lini dan siapapun bisa membacanya. Tidak peduli lagi itu benar atau tidak. Nah, itulah di era kita berada di era post-truth. Kebenaran itu seolah-olah sudah sumir begitu, sudah hilang. Nah, bagaimana cara menangkalnya yang disampaikan oleh Pak Go tadi, bahwa kita mesti meningkatkan level keterbacaan itu, ya. Jadi membaca itu betul-betul tidak hanya sekadar membaca, tetapi membaca kemudian menyaring, kemudian dijadikan sumber bacaan yang kita baca tadi itu, mengambil pelajaran dari situ. Ini apa sih maksudnya begitu? Jadi ada filter, kita memfilter, menyaring semua bentuk informasi. Nah, mencari bentuk kebenarannya itu tidak hanya di satu pintu saja begitu. Ada yang disebut dengan proses tabayun misalnya begitu ya, istilahnya begitu. Jadi ada mencari kembali ini sesuatu yang disampaikan ini hoax kah, ya jujur kah, atau yang sebenarnya kah.
Kan sekarang banyak tuh mungkin hampir di semua bentuk media sosial, ya apalah namanya blog dan segala macamnya itu, kita tidak seolah-olah bingung nih, ini beritanya benar atau bagaimana sih? Nah, ini yang disampaikan ini atau yang kita makan mentah-mentah, atau perlu kita melakukan yang namanya proses tabayun tadi. Nah, maka dari itu kita sendiri secara pribadi mesti memperbanyak referensi kita, memperbanyak bacaan, supaya apa? Supaya kita paham bahwa sesuatu yang kita baca itu benar-benar bisa menggiring kita untuk melakukan proses yang kemudian disebut dengan belajar gitu. Oke, nah gitu. Baik. berbicara masalah hoax atau hoax, Hoax. ini yang benar, kira-kira hoax ini masuk dalam KBBI nggak sih? Setahu saya sudah masuk di dalam KBBI. Oh, Kalau sudah? hoax itu kan sama dengan berita bohong. Berita bohong. Cara bacanya gimana tuh? Hoax. Hoax. Oh, hoax, bukan Bukan hoax, hoax. gitu Bukan ya. hoax. Kalau hoax itu merek ini kompor sumbu. Itu hoax. Oh iya. Merek permen juga ada tuh. Kalau Oh nggak iya, salah. itu Fox. Oh iya, oke, baik. Nah, untuk Bang Fajri sendiri, Bang, sebagai penerbit ya, kita Aku dulu deh. Aku mau nanya dulu sama Oh, boleh, Bang Fajri. boleh. Karena Siap, kamu siap. masih sebagai penerbit gitu. Ah, Kalau oke. aku langsung nih. Karena beberapa waktu lalu di Duta Baca itu saya melihat di situ ada duta bacanya namanya Melanie Kadar. Dia ini cukup aktif gitu untuk itu betul nggak tahu cukup lagi, aktif aktif untuk banget, bukan cukup. menggiatkan literasi di Provinsi Jambi karena posisinya juga beliau sebagai duta baca. Gitu kan. Nah, ternyata dari talk show itu dia berkata seperti ini bahwa literasi itu berguna untuk membangun kualitas SDM seperti itu. Nah, karena kan literasi tentu nggak jauh-jauh dari pekerjaan abang saat ini. Nah, untuk mendukung apa yang dikatakan oleh seorang duta baca ini seperti itu, karena menurut beliau juga bahwa duta baca kegiatan membaca di Jambi itu sudah semakin hari semakin membaik kayak gitu. Adakah buktinya seperti itu dari segi penerbitan begitu, Bang? Dari segi penerbitan. Iya, terima kasih. Jadi memang dunia penerbitan nih ya banyak lika-likunya lah ya. Mungkin itu juga sebab kenapa belum banyak penerbit di Jambi, karena panjang prosesnya gitu kan. Mulai dari editing, ada layout, desain cover, ISBN, cetak, terbit, barulah distribusi gitu kan. Cukup panjang gitu. Kami sendiri di penerbitan itu selain mencetak dan menerbitkan, kami juga bikin kegiatan-kegiatan gitu. Ya sudah pernah berjalan itu, pernah buat lomba, pernah juga buat kelas-kelas menulis, pernah bikin seminar. Ya belakangan kami juga membangun komunitas, namanya Komunitas Berani Menulis. Tapi ini pun memang agak sulit ya, jadi rata-rata anggota ini kan punya kesibukan macam-macam. Akhirnya mulailah melalui WA Group. Di situ juga banyak diskusi sama unjuk karya, nanti yang saling mengkritisi. Nah, kalau yang banyak menulis itu memang rata-rata yang ini ya, yang penerbitan itu memang rata-rata yang sudah mungkin 25 tahun ke atas. Tapi untuk anak-anak muda kami juga membuat beberapa program, contoh kayak paket kerjasama namanya. Itu kami kalau di penerbit mayor kan, itu dia pakai seleksi. Tanpa biaya tapi pakai seleksi. Sementara kalau paket yang lain kami berbayar. Kalau ini ada paket kerjasama ini, penulis tidak perlu mengeluarkan biaya dan tanpa seleksi. Jadi memang betul-betul kami gimana karyanya, tapi tentu ini ya kita cek ini apakah sudah cukup layak atau tidak. Kalau layak masuk, diproses, langsung kita bantu untuk penerbitan dan itu tanpa biaya. Ini saya kebetulan ada bawa contoh-contohnya gitu ya. Oke, mungkin bisa ditunjukin. Nggak apa saya tunjukkan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, yang pertama kali itu yang kerja sama kami itu ini. Bukunya buku si Arkan Dava. Jadi penulisnya masih sangat muda ini. Saat ini masih waktu dia mulai menulis itu sejak SMA. Ini siswa SMA 6 Kota Jambi. Kemudian dia kuliah di UIN. Jadilah buku ini, Bismillah Aku Hijrah. Ini buku pertama kali. Jadi alhamdulillah ini lumayan, udah berapa ratusan terjual. Dan ini sudah sampai nasional penjualannya. Gitu. Terakhir itu ada buku ini, si Febrianiko Satria. Ini yang mahasiswa alumni dari bahasa juga, Universitas Jambi. Dan ini semua memang penulis menerbitkan bukunya di sosial media tanpa biaya. Tanpa biaya. Ya, jadi itu salah satu bentuk support kita untuk para penulis. Jadi
kalian berkaryalah, jangan pikirin biayanya gitu. Nanti kita sama-sama diskusikan gimana cara menjualnya dan gimana caranya biar agar karya menarik. Seperti itu sih. Dan mungkin ini tantangan juga buat para penulis sih menurut aku Bang ya, bahwa untuk kegiatan publikasi itu tugasnya nggak ada di penerbit seperti itu, tapi ada pada mereka masing-masing seperti itu. Karena seperti yang Abang bilang prosesnya cukup panjang di masalah di penerbitan saja. Dan saya percaya bahwa hari ini bahwa Bang Fajri pun tidak hanya berbicara soal bisnis pada saat ini, tapi untuk bagaimana dia menggiatkan literasi juga. Salah satunya ada di Jambi. Kalau Bang Fajri ada pesan nggak buat penulis supaya mereka mulai publikasi paling tidak seperti itu? Ini terus terang nih, buku Arkandava ini, dia followernya lumayan banyak nih. Anak nih senang bikin ilustrasi, jadi ilustrasi ini dia sendiri buat. Dan di buku ini ada sekitar belasan ilustrasi, dia sendiri buat. Followernya itu 40 ribuan. Jadi ya dia sendiri personal brandingnya cukup bagus gitu kan. Jadi saya juga kemarin sarankan waktu talk show di Duta Baca kemarin juga, maka penulis mulailah personal branding gitu. Jangan lagi malu-malu menunjukkan karyanya gitu kan. Kan banyak ketemu penulis-penulis muda itu nyimpan karya di laptop gitu kan. Gimana orang mau baca, dia sendiri malu gitu kan. Dan pas lihat followernya puluhan, ratusan, itu sangat kurang menurut saya. Jadi mulailah berani menulis. Ya kalau memang terbit itu hasil nggak laku ya wajar. Karena itu karya perdana gitu kan. Ya, tapi dari situ dievaluasi lagi, perbaiki, terbit lagi seperti itu. Kalau saya pesan untuk penulis mungkin ini kata-kata Pak JK kalau nggak salah ini. Jadi menulislah agar kamu mengenal dunia. Terbalik ya maaf. Bacalah agar kamu mengenal dunia. Menulislah agar dunia mengenal kamu. Tapi tetap ya pertanyaan kamu tentang penerbit juga. Tadi tuh saya juga ingin bertanya tentang penerbit. Iya, kita sehati kan kita kakak beradik. Terkadang kalah gitu ya. Kamu tua, aku muda. Oke, baiklah. Ya udah kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut ini kami akan kembali dan akan banyak sekali membahas tentang tema kita hari ini. Untuk itu jangan lupa untuk gabung juga di line telepon kita. Pasti kita selalu mengingatkan untuk line teleponnya ada di sini. Nah, ini dia. Catat ya. Untuk itu tetap bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Literasi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di sini di Pesona Bahasa Salam Literasi. Masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa dan tuan rumah Pak Ayah Kardigau. Betul sekali. Ini sebenarnya sih kalau pembahasan kita hari ini simple tapi harus dipahami mengenai literasi ini seperti apa dan bagaimana, apalagi literasi di tengah-tengah pandemi. Ini menarik sekali apabila ketika Ayah tadi berucap bahwasannya literasi di tengah pandemi ini adalah harusnya kita ini banyak membaca dan memahami, bukan sekedar membaca. Tapi kalau misalnya kita baca tapi kalau tidak kita pahami ya sia-sia. Tapi juga dari penelitian membuktikan bahwa sejak pandemi orang lebih suka baca. Mereka sering berselancar di Google dan mencari apa itu corona, apa anti corona. Harusnya seperti itu. Ditemukanlah jahe merah dan segala macam. Itu cukup baik kabarnya di tengah pandemi. Tapi kalau misalnya nih, kalau saya bertanya sama narasumber, salah satu narasumber deh atau dengan Bang Iksan, di zaman gawai di era digital. Kebanyakan orang malas membaca ini karena banyak sekali video yang langsung memberikan tutorial. Nah, ini menurut Abang seperti apa nih Bang? Ini emang benar-benar dipermudah dengan adanya video tersebut atau ini nih salah satu alasan kenapa anak-anak milenial zaman sekarang malas membaca? Ini menurut Abang seperti apa? Tapi ini masuk dalam literasi media nggak sih? Iya. Kalau kita bicara soal literasi media atau literasi ya digital, nah, itu kan masuk salah satu dari 6 literasi dasar. Ya. Bahwa literasi digital itu segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer misalnya atau teknologi lah istilahnya begitu ya. Maka kalau kita melihat apakah hal yang disampaikan oleh Ari tadi, anak-anak sekarang ini membaca atau menonton? Iya benar. Menonton tapi tidak membaca begitu ya. Ini persoalannya kita tidak bisa menyalahkan teknologi, tidak. Kita juga tidak bisa menyalahkan anak tadi begitu ya. Ini lebih kepada persoalan bagaimana membudayakan
membaca itu di rumah. Karena itu adalah salah satu program utama dari Kemendikbud bahwa dalam literasi salah satu hal terpenting yang harus kita lakukan adalah mengajarkan pada anak-anak kita di rumah untuk membaca. Nah, kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita menonton, sebenarnya persoalan itu kan soal media saja. Soal media. Tahan dulu. Tahan dulu Bang. Iya, ya, boleh. Soal media saja. Sampai ke media tadi ya. Media saja. Oke, kita angkat untuk penelpon selanjutnya, Selina. Halo, Pesona Bahasa. Pesona Bahasa. Halo, Pesona Bahasa. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Nah, Iya, itu dia. dengan siapa di mana? Dengan Bang Rudi di Kota Baru. Siapa? Dengan Bang Rudi Rudi di Kota Baru. Ini Bapak Bang Rudi di Kota Baru. Kenal nggak sama Bapak Edward? Itu mertua saya di Kota Baru juga. Ya ampun. Silakan Pak Rudi untuk pertanyaannya. Ini mau bertanya seputar ya sih sebenarnya dengan Bang Fajrin. Oh, Bang Fajrin. Kalau misalnya penerbit itu biayanya berapa ya? Kalau untuk nulis biayanya berapa ya? Habis itu kalau misalnya untuk pemula bisa dibimbing kemana arahnya gitu. Oke, untuk pemula. Nah, itu dari Bang Rudi tadi, kalau penulis itu berapa ya biayanya? Kemudian dia harus diarahkan kemana kalau misalnya mau menerbitkan tulisan ini? Ya, Gitu. oke. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Rudi yang ada di Kota Baru. Titip salam sama Pak Edward ya. Bilang anaknya Iya. aman kalau dengan hari. gitu Anaknya ya. lagi gibah gitu aja. Oke, langsung aja Bang Fajrin. Bang Fajrin, Selesaikan dulu Bang itu di sana ya. ini luar biasa loh. Baru aja kita bahas tadi ya kan, kita membuka peluang untuk Anda yang hobi menulis bergabung bersama kami. Langsung lo nelpon lo. Iya, Luar dan biasa. kesini dulu katanya gitu. Ya, Apa tadi selesaikan Bang Iksan dulu. ini kayaknya Bang Iksan udah nggak mau ngomong lagi deh. Udah berharapnya sudah selesai. Punten Bang Iksan. Iya, iya. Sampai media, ayo Bang, ayo. Jadi kita memang mesti membedakan ya, yang mana yang membaca, yang mana yang menonton. Itu kan sudah jelas ya. Lewat YouTube kita juga sebenarnya media sosial yang seperti itu kita juga bisa membaca kan. Membaca itu kan luas maknanya kan. Melihat, kita memahami, kemudian mempelajari itu juga bagian dari membaca. Jadi jangan kita mengartikan membaca itu secara harfiah, secara konteks. Oh ini membaca begitu ya. Gejala alam, fenomena sosial itu juga kita pelajari di literasi sains misalnya. Oke. Itu juga literasi, itu membaca juga begitu. Jadi kalau kemudian ada hasil dari kita membaca YouTube tadi misalnya, kemudian kita belajar dari sana hingga menghasilkan sesuatu, maka itu juga proses membaca. Itu menurut saya. Ya, karena literasi itu luas sebenarnya, tetapi ketika kita hanya terjebak pada dikotomi pengertian literasi itu membaca teks misalnya begitu ya, maka kita terjebaknya di situ. Betul, Kita tidak betul. bisa mempelajari hal-hal lain di luar konteks dalam teks membaca itu gitu. Oke, Bang Iksan tepuk tangan dong buat Bang Keren. Iksan Intinya dong. jangan hanya sekedar menonton, tapi dibaca juga kalau misalnya ada keterangan Iya. di bawah Iya. video tersebut. Jadi nggak boleh saling memahami membaca itu, jangan dari dikotomi, jangan dari itu aja, harus Iya. dari berbagai sudut. Iya, begitu. betul. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Bang Iksan. Langsung aja ke Bang Fajrin. Nah, ini masalah biaya ini. Biayanya berapa? Nggak enak ya. Nggak enak Jadi ya. kalau untuk penerbitan itu tadi saya sudah sampaikan. Jadi memang ada yang berbayar, ada yang kerjasama. Oke. Kalau Jadi- kerjasama itu berarti bagi hasil atau bagaimana? Bagi hasil, betul. Oke. Bagi hasil. Jadi kalau berbayar itu ada paket-paketnya, bisa cek di website kami di salimmedia.com. Oke. Di situ ada menu penerbitan. Jadi bisa cek di situ juga ada katalog, ada paket-paket penerbitan. Ya cukup lengkap. Silahkan kunjungi website salimmedia.com. Salimmedia.com. Iya, Oke. salimmedia.com. Kalau untuk paket kerjasama itu, ini. Jadi paket kerjasama ini kan memang kita kontrak dengan penulis, kita hitungnya sama-sama. Jadi transparan semuanya. Jadi kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi gitu. Oke. Jadi tidak semuanya untung juga gitu. Jadi Pak Rudi nanti boleh ini ya. Tapi sementara untuk paket kerjasama selama COVID ini, sementara kita pending dulu. Oh, Kenapa? kenapa? Karena memang itu kemarin kan kita sudah coba beberapa kali, ternyata
mungkin bisa jadi ya kebutuhan masyarakat mereka lebih memilih untuk pilih yang itu yang primer dulu mungkin ya. Iya, kebutuhan Juga pokok ini, ya. kondisi kami sendiri itu. Oke. Itu jadi memang kita sementara untuk yang kerjasama pending dulu. Mudah-mudahan kondisi segera membaik, itu bisa kita buka kembali seperti itu. Baik, terima Kalau kasih untuk Bang berbicara Fajri. masalah kondisi membaik, jadi ingat papa ya. Iya. Semoga Corona segera pergi. Oke, Iya, amin. ini 1 menit terakhir aku mau kasih ke Ayah dulu deh. Iya. Ayah kan ada dari timur ya, ada Iya, nggak benar. yang bisa dibagiin kepada setiap kita tentang literasi? Ya, ini menarik juga. Sekarang juga sumber-sumber kegiatan kepenulisan tidak hanya terpusat di Jawa misalnya, malah ke timur pun juga. Kita misalnya melihat di Makassar itu kan, penulis-penulis banyak lahir dari Makassar. Sekarang sastrawan juga banyak dari Makassar, dan saya rasa ini adalah ruang baru bagi kita di Indonesia bahwa pentingnya untuk menghidupkan ya kegiatan budaya literasi itu di semua tempat. Kita berharap nanti Jambi akan menjadi satu sumbu baru bahwa kegiatan kepenulisan itu bisa benar-benar lahir dari Jambi ya, dan saya optimis itu dengan usaha bersama saya kira ini bisa kita capai nantinya di hari kemudian. Baik. Ya. Terima kasih Ayah Kardi. Tepuk tangan dong buat Ayah. Wow. Oke. Dan untuk kedua orang narasumber kita hari ini Terima yang kasih sangat banyak luar untuk biasa. Abang Muhammad Iksan dan juga Bang Fajrin Nur Pasca. Pasca. Oke, baiklah kalau gitu terima kasih banyak pemirsa udah menyaksikan Pesona Bahasa episode hari ini dengan tema yang sangat luar biasa yaitu budaya literasi. Dan kita berharap bahwa acara ini juga menjadi semangat buat setiap kita untuk menggairahkan literasi itu kembali. Betul sekali. Dan ingat harus rajin membaca karena Betul. banyak sekali informasi-informasi yang akan kalian dapatkan apabila Anda dapat membaca dan memahami apa yang kalian baca tersebut. Terima kasih banyak, selalu saksikan Pesona Bahasa setiap hari Senin. Hanya di Jack TV Inspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 15.30. Benar sekali. Akhirnya saya Ari Giordani. Dan saya Salma Mantaruan. Kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Bahasa. Salam Literasi.